Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif. Halo sahabat Geraha Kreatif. Kita kali ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari daerah, tetapi punya pikiran yang luar biasa maju dan mereka berasal dari pesantren. Selamat datang Kang Muhammad Maman dan Kang Muhammad Ma'ruf. Selamat datang. Ya, kita minum dulu yuk. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini Kang Muhammad Maman. Kalau yang ini Kang Ma'ruf. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah datang ke podcastnya Geraha Kreatif. Ini Kang Maman sama Kang Ma'ruf dengar-dengar ini sedang ramai juga di media sosial ya. Alhamdulillah ya, terutama di kawasan daerah Jawilan ya. Iya. Karena punya nama YouTube, channel YouTube bernama Budak Jawilan Tutorial. Ya. Kegiatannya apa saja tuh? Selain membuat konten dengan teman-teman di sana. Ya, kalau kegiatan sehari-hari biasa aja lah, paling kalau lagi tidak ada kerjaan paling belajar tarik suara. Belajar tarik suara. Iya. Kalau Akang sendiri, Kang Ma'ruf? Ya kalau saya sih kalau lagi ada waktu luang gitu kadang selalu meluangkan waktu untuk belajar, melatih suara, napas gitu. Contohnya dengan mengaji gitu ya? Iya. Mengaji sehari-hari ya, luar biasa. Nah, dari kapan konten ini ada nih? Kang Ma'ruf atau Kang Maman, silahkan dijawab. Pertama saya bikin akun YouTube itu tanggal 21 Juli 2020 dan awal upload video ke YouTube itu tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus Iya. tahun Tahun 2020. 2020. Berarti tahun-tahun kemarin ya? Baru 6 bulan. Dari baru 6 bulan. Baru. Ide itu hadir karena memang di tengah-tengah kesepian karena COVID gak bisa kemana-mana, gimana nih? Jadi awalnya sih nggak fokus ingin bikin konten tentang murojaah, sholawat ataupun nazoman atau bermacam-macam variasi makom azan ya. Jadi awalnya sih kebetulan saya sedikit menguasai tentang tutorial ya. Jadi tutorial barang bekas dibuat menjadi barang yang kreatif gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin karena terbatasnya alat, jadi saya putuskan untuk bikin konten sholawat. Bikin konten selawat. Punya kemampuan membuat tutorial kegiatan, contoh kegiatan apa selain? Jadi tutorial seperti membuat alarm anti maling dari barang bekas untuk rumah, gitu, mobil ataupun Anti maling. Ya. Contoh apa tuh, Kang? Jadi gimana tuh? dinamo bekas mobil mainan ya. Jadi saya rakit sedemikian rupa dan hasilnya menjadi seperti apa ya? Alarm anti maling buat rumah, motor, mobil, agen misal seperti itu. Jadi apa ya? Ide-ide kreatif itu muncul sama belajar di YouTube juga. Oh, jadi awalnya belajar dari YouTube, nyari tutorial untuk membuat Iya. bagaimana caranya nih, maling lagi luar biasa maraknya nih. Iya. Saya bikin alat agar tidak terjadi maling gitu ya. Saya buat dan itu buat mobil, motor gitu ya, sama Kang dibuat dan itu melibatkan teman-teman. Karena saking lama-lama akhirnya terbentuklah membuat Iya. tutorial mengaji juga. Iya, Oh, benar. gitu, luar biasa ya. Ada arti nggak sih Kang tuh, arti filosofi dari tutorial apa Budak Jawilan Tutorial dari nama YouTube-nya? Kenapa nggak nama sendiri? Enggak, tadinya kan Budak Jawilan Tutorial tadinya kan mau fokus di tentang konten tutorial ya. Awalnya mau fokus di konten tutorial, tapi saya tadi bilang mungkin terbatasnya alat. Oh. Ya. Kadang bikin konten HP ditaruh diganjel pakai palu. Karena nggak ada alat.
film nggak ada alat. Jadi pengen bikin konten-konten tutorial apapun ya, Iya. ya tadinya. Tapi kemudian terbesit bagaimana kita dengan cara berdakwah gitu ya. Iya. Mengaji ya. Iya benar. Itu Waktu luar biasa. pas bikin konten alarm anti maling itu, saya share ke media sosial, banyak yang neror juga. Banyak yang neror. Jadi kalau bisa ya bisa, jangan dipublikasikan ke orang lain gitu. Karena itu Ya. menghapuskan rezeki orang. Benar-benar. Iya. Ya. Tapi kayaknya lebih bagus seperti ini ya malah jadinya Jadi akhirnya. enak kalau bikin konten tentang sholawat, tinggal kita taruh HP walaupun diganjel dengan palu juga HP-nya. Iya. Cukup kita bersalawat, udah beres itu. Nggak banyak. Jadi nggak banyak Iya. alat, properti yang lain Iya, yang benar. dibutuhkan ya. Apalagi kalau misalkan membuat tutorial kayak tadi, membuat mesin agar alarm gitu ya. Iya. Berarti kita butuh biaya dan Benar. lain-lain. Kadang mesin Jepang saya bikin mesin jadi mesin untuk belah kayu gitu. Ada juga di channel YouTube saya, udah banyak. Tapi ada hasilnya ke produknya. Produk Akang nih yang hasil membuat tadi, yang buat memotong kayu ada. Ada produknya? Enggak, langsung dijual aja, sudah bikin langsung dijual? Iya, sudah bikin konten langsung saya jual. Oh gitu. Iya. Sekalian menawarkan ada yang mau tidak gitu ya. Iya. Kalau ada yang mau mesen lagi gimana itu? Kayaknya sulit lah. Sulit. Kecuali ada modalnya kan. Selain itu Kang nih Kang, selain membuat konten mengaji ya, terus azan, sholawat, ada lagi nggak ide-ide yang di luar itu kira-kira yang akan hadir atau mau fokus di situ? Ya, untuk saat ini fokus di konten ini dulu. Ya. Kenapa sih alasan memilih itu? Ya karena yang satu mungkin karena ada saya juga pesantren semua ya. Oh, iya. Jadi cukup lumayan mempunyai suara yang bagus. Apa salahnya saya manfaatin di sini gitu loh. Saya sebarluaskan di media sosial termasuk YouTube gitu. Salah satunya YouTube. Jadi adik-adiknya itu pesantren semua. Ya, alhamdulillah. Punya berapa adik? Mungkin kalau ada saya ini cuma satu yang bungsu. Oh yang bungsu. Kalau yang Kalau ini? ini anak bibi. Oh anak bibi, masih keluarga ikatannya. keluarga. Masih keluarga. Punya keluarga kan sendiri? Saya punya Anak? punya Oh, alhamdulillah. alhamdulillah ya, udah punya Udah istri hampir ya. 2. Udah hampir 2. Berarti sekarang masih ngandung. Masih ngandung. Yang pertama udah 6 tahun. Mudah-mudahan dilancarkan nanti prosesnya. Amin ya Allah, amin. Jadi anak yang sudah ada ini dicerdaskan otaknya, yang dalam kandungan juga akan dicerdaskan otaknya dan menjadi akhir berguna nanti ke Amin. depan, terutama buat orang tuanya. Buat Kang Ma'ruf nih, kan anak bibi ya? Iya. Anak bibi dari berarti ini paman dong? Apa berarti masuknya? Jadi Sepupu Iya, ya, Sepupu gitu. Nah, kamu suka nggak ikut apa merasa apa ya? Seneng nggak kamu diekspos kegiatan kamu mengaji ataupun apa azan ya? Saya pernah lihat kalau nggak salah ini yang azan juga ya. Iya. Nah, kamu seneng nggak diekspos seperti itu sama sepupu kamu sendiri? Ya kalau saya rasa sih saya merasa bangga, seneng gitu ya disebarluaskan melalui sosial media gitu. Lumayan saya punya kemampuan suara tapi nggak bagus-bagus amat sih gitu. Tapi alhamdulillah aja kalau dia mau gitu ngajak bekerja sama gitulah membuat konten YouTube gitu ya. Saya mau aja gitu. Daripada gimana ya? Jalan-jalan gak jelas gitu. Tapi sekarang subscriber udah berapa nih? sekarang 5.600, totalnya 72. 5.672 subscriber. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti kayaknya kebanyakan yang subscribe orang mana tuh? Orang kita atau orang luar? Kayaknya gimana? Orang kita sih kayaknya. Orang kita ya. Terutama kayak teman-temannya dia mungkin ya yang pada Iya. kenal. Jadi pertama-tama subscribe-nya cuma 300 biji ya. 300 biji subscribe-nya. Saya nemu video, mungkin video itu cukup menarik buat saya yang di YouTube. Jadi udah setahun video di YouTube itu. Saya ambil, saya edit sebentar, walaupun cuma kasih teks-teks aja. Saya upload. Disitulah video itu viewernya meledak ya sampai 2,2 juta kali ditonton. 2 juta. Ya video itu ya. Luar biasa. Mungkin subscribe yang sampai saat ini 5.672 itu sebagian dari video itu. Oh. Dari video itu. Dari video itu orang pada subscribe di Ya. situ ya. Jadi bahkan Dari jam viewers tayang- yang ada itu ya? Iya, jam tayang sampai mendapatkan 92.000 jam tayang. Nah, setelah itu
karena menurut saya ini konten kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Karena dapat ngambil dari YouTube, saya upload lagi, jadi kurang baik. Iya. Jadi dapat bukan karya sendiri. Iya. Jadi saya hapus. Sesudah saya hapus, jam tayang yang tadinya 92.000 jam jadi 3.600 jam. Jadi saya harus ngejar 400 jam lagi ke 4.000 jam. Dari nanti konten yang akan dibuat segitu lagi gitu, kira-kira targetnya gitu untuk memenuhi yang kemarin dihapus gitu. Nah ini buat Kang Ma'ruf nih, saya rasa suaranya agak lumayan sih ketika kita mendengarkan lantunan azannya waktu itu ya. Kang Ma'ruf ini punya suara yang cukup luar biasa seperti itu. Apakah karena latihan atau memang itu karena keturunan punya keluarga yang memang punya suara yang bagus juga, atau gimana tuh Kang Ma'ruf? Atau dilatih? Punya cara-cara latihnya? Kalau caranya gimana cara latihnya? Kalau dibilang sih mungkin dari keturunan. Keturunan. Siapa? Iya, karena emak saya juga sering gitu. Emak, iya. Emaknya sering apa nih? Gitu latihan suara gitu. Oh, sering ngedengar ngaji. Iya. Tapi dari bapak? Kadang-kadang digurah gitu. Digurah? Gurah tuh gimana digurah tuh? Semacam ini dikasih cuka. Oh, kasih cuka, dibuang lendir-lendirnya ya agar si Tapi suara bukan, lebih enteng. bukan ke hidung. Kemana tuh? Diminum. Oh, diminum? Iya. Oh. Kan ada tuh yang ke hidung tuh ya? Iya. Sama itu gurah juga kan? Sama. Kalau ke hidung itu namanya nyecer. Oh, nyecer. Nah, beda ya? Nyecer sama gurah. Kalau gurah diminum, kalau nyecer dimasukin ke hidung. Ke hidung. Oh, gitu. Kalau gurah buat apa? Nyecer buat apa? Kalau bedanya? Nyecer itu buat membuang kotoran gitu ya, yang bikin suara serak gitu kan. Kalau gurah itu buat ini suara dalam gitu. Oh, buat lebih ke produksi suaranya ya, pengeluaran suaranya. Kalau ini buat kalau gurah itu yang menghambat. Yang menghambat kayak misalkan tadi ada lendir-lendir di ini kita gitu, itu dinyecer ya. Iya gitu. Dinyecer. Kalau gurah itu buat suara biar lebih kelihatan halus dan lain-lain. Dengar halus bukan kelihatan. Oke, nah lagi nih, boleh nggak buat Kang Ma'ruf nih, saya pengen denger sedikit bacain satu ayat atau berapa ayat yang Kang Ma'ruf bisa, atau mau azan misalnya, saya pengen denger. Silahkan Kang Ma'ruf. Azan deh. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, Kak Ma'ruf, ada kan itu apa ya namanya, kalau suara, kalau cara azannya begitu kan, cara adzan ada beda-beda. Kayak misalnya saya kan suka gini, kalau RCT adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang begitu gitu. Terus apa tuh namanya tuh? Makomnya. Nah, ada yang lain nggak kira-kira? Punya makom yang lain, misalkan punya bisa menirukan azan-azan di TV kan banyak tuh, SCTV beda, Indosiar beda. Nah, pernah nggak nyoba untuk menirukan suara-suara itu? Kalau menirukan yang di azan TV itu nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Tapi pernah nggak siapa gitu yang kira-kira kalau azan tuh kamu di kampung kamu sendiri yang kamu suka, siapa kira-kira? Ada nggak tokoh di daerah kamu yang kamu suka, azannya bagus menurut kamu dan kamu ikutin? Anak itu berdua yang bagus suaranya. Anak itu berdua. Oh, maksudnya para sepuh, guru-guru. Ada nggak? Kayaknya nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, belum ada ya. Mudah-mudahan nanti Kang Ma'ruf ini yang nanti akan menggantikan azan-azan yang luar biasa itu ya. Selain itu nih, Kang Ma'ruf atau Kang Maman. Nah, buat Kang Ma'ruf dulu nih, belajar suara itu bisa ngaji dari kecil atau memang gimana tuh Kak, bisa suaranya begitu
bagus dari kecil ngaji, dilatih tiap hari ngaji atau gimana caranya? Ya, kalau untuk melatih suara Selain digurah tadi ya, selain digurah. ya, kalau untuk melatih suara biar lebih bagus gitu ya, itu kadang-kadang sebelum waktu subuh. Waktu subuh ngapain? Sebelum waktu subuh ya biasa gitu melatih suara. Oh, melatih Kadang-kadang suara gitu. ya, selawatan Selawatan, misalnya ya. gitu. Oke. Nah, pernah nggak nih Kang Ma'ruf atau Kang Maman mengikuti lomba MTQ? Kalau saya pernah waktu kelas 6 SD di Jawilan, Lomba MTQ Iya. tingkat tingkat desa. desa waktu itu masih tingkat desa. Gimana tuh? Ya alhamdulillah waktu itu saya juara pertama ya lomba azan. Lomba pertama kelas juara 6 SD itu. Waktu lawan-lawannya udah pada berkumis semua seperti saya sekarang. Berarti itu umum ya, Iya. nggak dibatasi usia ya. Umum. Terus kalau Kang Ma'ruf gimana? Pernah nggak lomba MTQ mengaji misalnya lomba apa? Ya kalau lomba MTQ sih saya pernah di Kecamatan Jawilan. Apa tuh? Mengikuti apa? Mengaji. Iya MTQ. MTQ. Jam keberapa? Ada juaranya nggak? Oh, kalau masalah juara sih saya masih jauh. Nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. yang penting- Semua berawal dari kegagalan. Iya. Kesuksesan itu berawal dari kegagalan semuanya. Yang penting terus nyoba lagi. Pernah ada niatan nggak pengen nyoba lagi ikut Insya Allah MTQ? sih. Kalau ada kesempatan pengen ikut lagi ya? Iya insya Allah. Pengen nyoba MTQ lagi. Pesantren di mana? Darul Ibtida. Gimana tuh pesantren Salafi ya? Kobong gitu, gitu. Kobong. Bukan Balai Rombeng lah. Balai Rombeng ya. Tapi gimana di sana sama teman-teman, nyaman tuh? Alhamdulillah nyaman. Ngaji yang paling teman-teman tunggu ini di pesantren ketika ngebahas apa? Ketika ngaji Jawab. apa? Yang pengen, yang diinginin, kayaknya ngaji ini seru. Yang menurut kalian seru, menurut akang-akang ini. Jawab. Sama guru ngaji suka bahas apa? Ya paling kalau ngebahas lagi kitab kuning ya, yang dibahas ya seperti peraturan hidup sehari-hari lah. Oh, gitu lebih seru yang kayak gitu, aturan hidup sehari-hari. Dari abis ngaji itu Kang Ma'ruf terutama nih sebagai anak muda menerapkan langsung atau gimana mengenai apa yang diajarkan langsung terapkan. Oh ini saya ada kata guru ngaji saya begini, saya harus langsung terapkan ke lingkungan saya nih. Pernah nggak melakukan itu? Ya pernah juga sih. Pernah ya beberapa Iya. kali. Contoh apa nih kira-kira? Beberapa kali. Apa yang pernah Kang Ma'ruf lakukan? Dulu yang dibahas itu kalau ngaji kata guru juga jangan banyakin tidur gitu. Dan Jadi saya di situ mengusahakan gitu. biar nggak terlalu Biar nggak banyak terlalu tidur. banyak tidur gitu. Ngaji berapa jam biasanya kalau malam? Ya kalau malam sih habis Isya kadang sampai jam 10. Sampai jam 10 ya. Ya. Kalau Akang sendiri kan, Kang Maman kan udah berkeluarga nih. Tapi ngaji sering ya di rumah ya? Kalau saya kan walaupun udah Masih. keluarga masih sering main ke Ke Kobong, Kobong. ya. Jadi walaupun udah sampai begini saya rela ngereditin HP untuk istri ya. Iya. Untuk bisa ke Kobong. Saya ngomong seperti ini sama istri. Saya kreditin kamu HP, yang penting jangan larang saya kalau main ke Kobong. Luar biasa. Ya. Sampai saat ini juga tidak pernah gitu. dilarang kalau main ke pesantren. Tapi kalau antara kerjaan dengan ke Kobong masih bisa diatur ya? Masih bisa. Kalau Jadi, kerjaan sehari-hari gimana nih untuk menghidupi anak istri? kerja di pabrik bata di Gabus. Oh, pabrik bata Gabus. Namanya pabrik apa? Suyen. Pabrik PT Suyen ya. Jadi kerjaan, ngobong sama keluarga nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi tetap Alhamdulillah bisa ngatur. bisa ngatur. Jadi YouTube dibesarkan, anak juga ikut dibesarkan. Insya Allah nanti bareng-bareng sukses. Iya, iya. Jadi anak besar YouTube gede gitu. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan begitu dan dari teman-teman santri semua juga ikut mendukung dan terus dilatih suaranya gitu ya. Nah ini Kang ada lagi nih Kang. Biasanya dunia perkorian atau tilawah itu ada yang disebut gurah. Oh tadi ya. Pernah nggak sih kamu digurah? Tadi udah katakan pernah ya. Iya. Saya pengen tanya nih. Saya kan belum pernah digurah.
rasanya digurah tuh gimana sih? Kalau saya belum pernah. Ini Pak Kang Maruf nih, Kang Maruf gimana? Digurah tuh rasanya gimana? Ya kalau saya sih pertama kali gitu ya, pertama kali itu dibawa sama teman gitu. Pertama kali minum itu rasanya ngantuk, bawaannya ngantuk. Iya, mungkin itu apa yang disebut cobaan gitu ya. Efek minum Habis terus ngantuk banget itu, saya nggak kuat. Kan kalau habis minum cuka itu ya, dari pagi nggak boleh mandi, nggak boleh tidur sampai sore. Kalau bisa pantangannya 3 hari gitu. apa tuh? Nggak boleh mandi? Kalau nggak boleh mandi itu cuma pas hari minum aja, dari pagi sampai jam 4. Kalau makanan apa kira-kira makanan yang nggak boleh dimakan setelah gurah itu? Setelah gula itu makanan yang berminyak nggak boleh. Oh, gorengan ya. Gorengan gitu. Terus apa Es. sih yang bergetah gitu. Lalap. Bergetah, Iya, lalapan yang bergetah. Sama es gimana kalau es? Es juga nggak boleh. Iya, intinya kalau Es memang itu bikin serak gitu. iya bikin serak. Intinya kalau vokal itu kan 3 tadi, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es, sama tadi yang bergetah. Memang walaupun tidak digurah juga itu harus dilakukan. Iya. Bukan berarti ketika sudah digurah 3 hari tadi kan, baru 3 hari, setelah 3 hari minum es lagi, itu akan rusak lagi sebetulnya. Jadi pernah digurah ya? Kalau Kang ini belum pernah digurah. Belum pernah. Mau nyoba nggak? Kayaknya enggak sih. Kenapa? Atau kan teman-teman juga bilang katanya sakit lah, males ini. Oh, yang kalau sakitan yang digurah, yang gurah atau yang apa tadi satunya? Gurah, soalnya kan memaksa lendir keluar. Kan ada digurah satu Iya. sama apa tadi? Nyecer. Nyecer. Iya. Sakitan nyecer apa digurah? Sakitan gurah. Digurah. Oh. Kalau nyecer lewat hidung tadi. Lewat hidung. Kalau gurah ini. Katanya sih bisa muntah-muntah segala macam ya. Kamu muntah-muntah juga enggak? Kalau saya mah enggak sih. Pernah itu dengar cerita dari teman gitu ya. Pernah itu dicecer hidung. Apa ya, dia itu punya penyakit pilek itu seminggu. Awalnya itu. Jadi terus pilek mulu gitu ya. Nanti dianggap corona deh kalau sekarang. Bener. Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Itu lain halnya gitu. Oke, Kang Maruf dan Kang Maman. Saya pengen Kang Mamannya nih coba satu ayat apa gitu pengen denger. Satu ayat 2 ayat lah yang bisa dilantunkan di sini. Boleh minum dulu ya? Boleh sambil. Ayo Kang Maruf juga minum silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum
أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Boleh narik sekali ya. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ya. Ya, silakan minum lagi, silakan minum. Takutnya seret nih tenggorokannya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan terus sama Kang Maman dan Kang Ma'ruf ini menjadi ladang amal untuk kita semua ya. Jadi buat teman-teman sahabat Gerak Kreatif yang ingin mendengarkan lantunan-lantunan dari teman-teman Jawilan, tinggal subscribe saja YouTube-nya bernama Budak Jawilan Tutorial. Nah, itu kalian di sana akan mendengarkan beberapa lantunan-lantunan seperti sholawat, azan dan juga mengaji ya. Atau ada yang lainnya nggak? Cuma itu aja ya sementara ini. Di YouTube itu hanya itu, belum ada yang lain. Nanti teman-teman akan terus membuat konten-konten terbaru. Sekarang lagi project apa nih? Masih tetap yang itu juga. Yang lagi digarap apa sekarang? Nama itunya apakah ayat apa yang lagi digarap? Kalau untuk saat ini sih masih sholawat, belum ke murotal gitu. Oh, belum murotal. Selawat apa kira-kira yang? Kalau sholawat sih pastinya masih sholawat yang sekarang lah, yang masih ngetren. Yang lagi rame-rame selawat ya. Oke, mungkin itu saja. Silahkan ada yang sampaikan ke terakhir nih buat para penonton Gerak Kreatif dari Kang Maman dan Kang Ma'ruf. Silahkan, ada yang mau sampaikan nggak? Yang terakhir. Ya silahkan. Buat Kang Maman dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di Desa Jawilan ya, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, jangan lupa dukung channel saya dan channel like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dukung juga channel Gerak Kreatif ya. Mudah-mudahan konten saya dan konten channel Gerak Kreatif bisa maju ya. Dan sesungguhnya bukan Nabi yang butuh salawat dari kita, tapi kita lah yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan Kang Ma'ruf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe dari channel kami yaitu tutorial Budak Jawilan Tutorial. Ya, terima kasih. Oke, untuk penutup podcast kita kali ini, nanti kita akan mendengarkan lantunan azan dari Muhammad Muhaimin. Oke, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا